Selamat malam kawan-kawan. Ini postingan pertama saya di 2022 mungkin ya. Ya, postingan pertama atau postingan kedua ya. Saya sih yakinnya ini postingan pertama. Sambil tadi habis berteduh karena hujan deras dan pengen aja lagi sharing-sharing untuk kawan-kawan. Jadi untuk kita semua atau kawan-kawan kalian yang ingin topik apa yang ingin saya bahas, langsung komen di bawah. Jangan hate speech ya, jangan menebarkan kebencian lewat komen. Kita senang-senang aja karena konten saya ini benar-benar untuk kita semua, bukan untuk kelompok tertentu, bukan untuk pecinta siapa atau benci ke siapa, enggak, jangan. Ini untuk secara umum, oke? Jadi komen-komennya di bawah yang positif-positif aja. Kalian ingin topik apa yang saya bahas, nanti akan kita coba bahas satu persatu. Tapi sebelumnya saya juga minta maaf karena mungkin seandainya terlalu berisik ya, karena ini memang saya di outdoor habis berteduh. Jadi karena iseng syuting ya buat kalian. Soalnya udah lama juga nggak bikin YouTube. Yang ingin saya bahas malam ini seputar mengenai, kan ini liga nih ada kemungkinan bakal ada penonton nih, meskipun entah kapan ya. Kita berharap semoga secepatnya bisa ada penonton lagi. Nah, seandainya nanti udah ada penonton, kan berarti kita udah mulai bisa nge-chat bareng nih. Udah mulai bisa bernyanyi bersama, istilahnya kan. Saya ingin ngebahas secara ringan, secara simpel, secara garis besarnya aja. Sebenarnya chance yang oke, yang seru, yang enak untuk dinyanyi di stadion itu yang kayak gimana sih? Nah, ya. Jadi untuk kawan-kawan, selamat mengikuti terus obrolan malam ini, dan pastinya buat kawan-kawan yang sudah nonton jangan lupa dikasih tahu juga ke teman-temannya, karena saya akan sedikit membahas mengenai ada sedikit salah kaprah juga gitu kalau di nge-chance ya. Yang pertama itu yang pasti adalah sebenarnya bebas dalam artian lagu apa sih yang dinyanyiin di stadion itu bebas, sebenarnya bebas dalam artian bahasa itu bebas. Kita sebagai bangsa Indonesia itu beruntung karena kita dikasih kesempatan tinggal di negara ya, Indonesia, tinggal di negara yang ini saya ngomongnya teriak-teriak karena berisik banget. Tinggal di negara yang kita punya bahasa nasional Indonesia ya, dan kita juga bisa bahasa Inggris. Banyak di antara kita yang bisa bahasa Arab, ya kan? Dan kita punya juga bahasa daerah. Anggaplah yang simpelnya ya, 4 bahasa. Jadi dari 4 bahasa ini sebenarnya yang oke untuk kita kumandangkan di stadion itu yang bahasa apa sih? 4-4-nya oke. 4-4-nya oke. Jadi bernyanyi dalam bahasa Inggris misalnya, mengadopsi chance dari luar negeri, misalnya dari luar negeri katakanlah Eropa ya, atau yang berbahasa Inggris misalkan dari Liga Inggris, atau satu lagi ya, banyak juga yang pakai bahasa Italia kan, nanti saya bahas lah. Inggris lah katakan ya, Inggris yang pertama nih, bahasa Inggrisnya oke-oke aja, maksudnya kedepannya, generasi kedepannya, generasi keponakan kita, generasi anak-anak kita nantinya akan sangat-sangat banyak yang semakin lancar bahasa Inggris. Jadi kalau kita menganggap bahwa bahasa Inggris itu sebagai sesuatu yang lu mau kemana sih pakai bahasa Inggris, alah gila lu, so Inggris lu segala macam, janganlah. Kita mulai sama-sama belajar bahasa Inggris, oke aja. Jadi nge-chance pakai bahasa Inggris juga oke. Tapi hati-hati jangan sampai salah, ya kan, karena pronunciation ya, spellingnya itu harus benar. Jangan sampai kayak misalkan saya ambil satu contoh lah ya, misalkan kayak Owen the Reds misalkan ya, atau Owen the Blues, atau Owen the apapun lah ya, Owen the Reds misalkan, go marching in, Owen the Reds go marching in, I wanna be in that number, Owen the Reds go marching in, I wanna be in that number. Nah itu banyak orang tuh yang salah tuh, banyak yang ngomongnya I wanna be in the summer, ada yang bilang in the summer, atau kalau enggak in that numbernya pakai S, misalkan I wanna be in that number, nggak pakai S, I wanna be in that number ya. Itu jangan sampai salah.
pronunciation-nya. Terus atau juga banyak chain-chain yang hati-hati gitu, yang sebenarnya mungkin cocok untuk di negara bersangkutan tapi nggak cocok di Indonesia. Kayak misalkan, bukan nggak boleh loh ya, saya tidak melarang, cuma kayak misalkan sepak bola kan berasal dari Inggris nih, tapi terus dinyanyiin misalkan kayak It's Coming Home gitu. Itu It's Coming Home itu kan karena Inggris pengen juara dunia lagi gitu kan, dan saat itu sepak bola berasal dari Inggris dan Inggris pengen juara dunia lagi, dan ketika lagu tersebut dikumandangkan pertama kalinya kan Inggris jadi tuan rumah Piala Dunia, makanya It's Coming Home. Tapi agak rancu sih, ya bukan nggak boleh, sebenarnya bebas aja, tapi agak rancu gitu kalau misalnya kita nyanyiin It's Coming Home gitu di setiap pertandingan liga di Indonesia gitu. Maksudnya apanya yang pulang kandang gitu. Tapi ya bebas aja sih, kalau memang pengen buat senang-senang ya oke aja. Itu ya, jadi chant berbahasa Inggris oke, nggak apa-apa, asal hati-hati artinya, terus lafalnya ya, spellingnya, pronunciation-nya itu hati-hati. Yang suka Liga Italia atau yang senang Ultras gitu pakai bahasa Italia itu juga sama. Gila, gue teriak-teriak banget ya. Berisik banget ini. Nggak apa-apa ya, demi kalian juga. Yang bahasa Italia juga sama. Jadi kurang lebih itu seperti bahasa Inggris. Hati-hati maknanya, hati-hati artinya, hati-hati pronunciation-nya. Ya, nggak beda jauh. Berikutnya, bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Chain yang menggunakan bahasa nasional kita, chain yang menggunakan bahasa Indonesia itu tidaklah ketinggalan zaman dan tidaklah kurang keren gitu. Jadi kan tidaklah kurang kerennya dibandingkan dengan yang bahasa asing. Kan banyak tuh anak-anak juga zaman sekarang gitu, misalkan di antara teman-teman banyak yang gue udah nggak mau nyanyi yang bahasa Indonesia gitu karena gue Inggris banget atau gue Italia banget. Nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman lihat Liga Belanda atau Liga Jerman atau Liga dimanapun lah ya mereka juga pakai bahasanya masing-masing juga. Selain ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang enggak. Jadi banggalah terhadap bahasa Indonesia, oke? Banggalah terhadap bahasa Indonesia. Sekali lagi saya ulangi, banggalah terhadap bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Udah 3 tuh. Bahasa daerah. Kita beruntung bahwa kita tinggal di negara yang bahasa daerahnya banyak banget. Ini Indonesia ini salah satu negara yang bahasa daerahnya banyak. Jadi kita beruntung, lestarikanlah budaya bahasa daerah kita. Lestarikanlah budaya kedaerahan kita. Itu kalau klub sepak bola lokal kalian ditonton oleh orang luar negeri dan kalian ngeliat si bule-bule, itulah katakanlah bule atau dari manapun itu, ngedenger chants yang pakai bahasa daerah, itu buat mereka keren. Jadi nggak kampungan, sama sekali nggak kampungan. Jadi banggalah juga terhadap bahasa daerah. Oke? Dan yang terakhir, bahasa Arab. Mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Kita pengen kesebelasan kesayangan kita pengen klub tercinta kita menang. Jadi akan lebih baik kalau misalnya pembukanya gitu didahului dengan doa misalnya. Karena mayoritas beragama Islam, berdoa menggunakan bahasa Arab, bersama-sama satu stadion, itu sangat bersahaja, sangat syahdu, dan sangat bikin merinding. Dan kekuatan doa itu bukan berarti nothing gitu. Sangat mungkin untuk bisa bikin kesebelasan kesayangan kita menang. Oke, jadi bahasa Arab juga dikumandangkan di stadion, oke. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, nge-chance pakai bahasa Inggris itu nggak apa-apa.
bukan berarti sok Inggris atau pakai bahasa Italia, misalnya yang suka Liga Italia, karena sekarang mungkin banyak anak-anak kawan-kawan yang seneng ultras gitu misalkan, terus pakai mengadopsi bahasa Italia gitu. Nggak apa-apa, itu bahasa nasional kita ya kan, bahasa Indonesia oke banget gitu. Cintailah bahasa kita sendiri dan bahasa daerah, bahasa leluhur kita. Ini keren kalau misalnya ditonton sama orang-orang di luar negeri, unik banget. Oke. Dan yang terakhir, bahasa Arab. Jadi silakan kawan-kawan komen di bawah, kita diskusikan mengenai postingan ini. Kalian bebas komen apapun selama itu positif ya, selama itu memang bertujuan untuk mengedukasi kita semua dan untuk sharing, untuk saling berbagi pengalaman. Oke. Kita bikin stadion bergemuruh lagi dan semoga bisa ditonton lagi bersama-sama. Karena bagaimanapun juga menonton sepak bola tanpa penonton itu nggak seru ya. Football without fans is nothing.